Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, yang telah tercurahkan atas semua kesehatan, nikmat, keberkahan pada kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Heru Dermawan selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Teknik di Fakultas Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Andrian Setiawan dengan NIM 352010425, kelas IE20C6. Langsung saja, kita menuju tugasnya yang akan saya jelaskan. Untuk contoh soal yang pertama, di sini saya akan memberikan pengetahuan terlebih dahulu dari apa sih yang dimaksud mekanika itu, dan pembagian mekanika itu berdasarkan prinsipnya apa saja. Oke, mekanika di sini adalah ilmu yang menerangkan dan memprediksi kondisi benda yang diam atau bergerak karena pengaruh gaya yang beraksi pada benda tersebut. Pada prinsipnya, mekanika dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, mekanika benda tagar atau mechanics of rigid bodies. Yang kedua, mekanika benda berubah bentuk atau mechanics of deformable bodies. Yang ketiga, mekanika fluida atau mechanics of fluids. Lanjut, untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua di sini berhubungan dengan materi mekanika rekayasa. Nah, contoh soal berikut ini yaitu berhubungan dengan hitung-hitungan. Pada sebuah benda bekerja dua buah gaya saling tegak lurus. Saling tegak lurus, di mana P1 sama dengan 1,85 ton, di sini 1,85 ton, dan P2 sama dengan 3 ton. 3 ton. Apabila gaya P1 bergerak ke arah kanan atas, mohon maaf, apabila gaya P1 bergerak ke arah atas seperti di gambar ini, dan P2 bekerja ke arah kanan seperti di gambar ini, tentukan besar gaya resultan dan arahnya. Penyelesaiannya seperti yang di bawah ini. Yang kita ketahui, P1 ke arah atas sebesar 1,85 ton dan P2 ke arah kanan sebesar 3 ton. Maka besar gaya resultan dan arahnya adalah yang kita gunakan rumusnya seperti di sini. R sama dengan akar P1 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2. Sama dengan kita masukkan akar 1,85 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. R sama dengan 3,52 ton ke arah kanan atas. Jadi, besar gaya resultan yaitu 3,52 ton dan arahnya ke arah kanan atas. Seperti ini. Oke. Contoh soal berikutnya yaitu berhubungan dengan materi komponen tegak lurus suatu gaya. Seorang laki-laki menarik tali yang diikatkan pada suatu gedung. Ini gedungnya, ini seorang laki-lakinya. Dengan gaya 600 Newton seperti pada gambar di samping. Jadi gaya yang diberikan di sini yaitu sebesar 600 Newton. Hitunglah komponen vertikal dan horizontal yang bekerja pada titik A. Titik A ini di gedung tersebut. Penyelesaiannya. Di sini kita buat gambar komponen dari gaya X dan Y dapat diketahui dengan memproyeksi ke sumbu X dan sumbu Y sebagai berikut. Fx di sini positif, yaitu
menjadi positif 600 Newton cos alpha. Fy di sini mengarah ke min atau negatif. Jadi Fy sama dengan min atau negatif 600 Newton sin alpha. Dengan menggunakan hukum segitiga trigonometri, maka kita dapatkan nilai AB sama dengan 5 meter. Nah, di sini mengapa kok bisa dapat 5 meter dari AB? Di sini kita menggunakan rumus trigonometri. Sisi tegaknya 3, sisi depannya 4, sisi miringnya, mohon maaf diralat, sisi samping 3 meter, sisi depan atau alas 4 meter, dan sisi sampingnya itu besarnya 5 meter dari rumus hukum segitiga trigonometri. Kita lanjut, kemudian dari gambar di samping maka kita akan dapatkan nilai sudut masing-masing komponen sebesar cos alpha, yaitu 3 meter per AB. Sama dengan 3 meter, kita masukkan AB-nya itu sebesar 5 meter, 3 meter dibagi 5 meter sama dengan jadi 3/5. Sin alpha sama dengan 4. Sin alpha sama dengan 4 meter per atau dibagi AB. Sama dengan 4 meter dibagi AB-nya yaitu 5 meter menjadi 4/5. Setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan berikut. Fx sama dengan positif atau plus dikali 600 Newton dikali 3/5. Sama dengan hasilnya yaitu 360 Newton. Fy sama dengan negatif dikali 600 Newton dikali 4/5. Sama dengan hasilnya min atau negatif 480 Newton. Jadi, komponen vertikal dan horizontal yang bekerja di titik A, yaitu sebesar F sama dengan dalam kurung 360 Newton, I dikurang 480 Newton, J. Untuk soal berikutnya, di sini yaitu berhubungan dengan materi kesetimbangan suatu partikel. Konstruksi balok sederhana dengan tumpuan sendi dan roll. Menerima beban terpusat F1, di sini F1, F2 di sini, dan F3 di sini, vertikal ke bawah. Jadi konstruksi balok sederhana ini tumpuannya mengarah ke bawah ya. Seperti yang ada di gambar soal ini. Cari reaksi di tumpuan A dan B. Penyelesaiannya seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu sigma MA sama dengan 0. Kita masukkan rumusnya. Di sini kita pakai dari yang RVB dikali 39. 39-nya itu dari mana? Dari sini. Dari penjumlahan 10 ditambah 10, 20 ditambah lagi 14, 24, 24 ditambah 5 menjadi 39. Jadi ditambah jaraknya menuju ke RVB ini. Dikurang 16. 16 dari F3 dikali 34. 34-nya dari 10 ditambah 10 ditambah 14. Begitupun seterusnya. Dikurang F2 15 kilonewton satuannya ya. Dikali 20. 10 tambah 10. Dikurang 20. F1-nya 20
kilonewton dikali 10. Sama dengan 0, maka hasil dari RVB sama dengan 26,8 kilonewton. Berikutnya, sigma MB sama dengan 0. Kita masukkan rumusnya di sini. Tadi yang RVB sudah. Nah, di sini jadi sama seperti yang sebelumnya, cuman kita berbalik dari yang RVA-nya. RVA sama dengan RVA dikali 39. 39-nya ini sama dari 5 arahnya 5 ditambah 14, 19 ditambah 10 jadi 29 ditambah 10 lagi jadi 39. Dikurang. Nah, kali ini dari arah RVA menuju RVB yaitu F1-nya 20 kN dikali 29 dari 5 ditambah 14 tambah 10 dikurang 15 F2-nya kilonewton ini dikali 19 dari jarak 5 meter ditambah 14 meter dikurang F3 16 kilonewton dikali 5 sama dengan 0. RVA sama dengan 24,2 kilonewton. Berikutnya sigma FH sama dengan 0. Mengapa? Karena RHA sama dengan 0 yaitu tidak adanya beban horizontal. Yang ada di sini adalah beban atau terpusatnya dari F1, F2, dan F3 itu vertikal. Maka RHA-nya beban horizontalnya tidak ada, jadi sigma FA bernilai 0. Untuk contoh soal berikutnya masih berhubungan dengan kesetimbangan suatu partikel. Carilah resultan dari gaya berikut ini dengan metode rumus segitiga. Dari gambar samping ini, kita bisa lihat dari A di sini ada Q sama dengan 60 Newton. Dari A menuju P di sini sama dengan 40 Newton. Dan masing-masing besar sudutnya di sini ada 25 derajat dan 20 derajat. Langsung kita masukkan ke rumusnya. R2 sama dengan P2 ditambah Q2 dikurang 2 PQ cos B sama dengan kita masukkan P2 di sini adalah sebesar 40 Newton dikali 2 ditambah Q-nya yaitu 60 Newton dikali 2 dikurang 40 dikali 60 Newton kali di cos 155 derajat. R sama dengan 97,73 Newton. Baik. Dari contoh soal yang diberikan oleh saya, mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dari saya dan juga dari materi yang saya berikan atau contoh soal yang saya berikan masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dari segi penyebutan angka, satuan, simbol. Di sini pun saya masih harus banyak belajar dan saya harap dari Bapak Heru sendiri mungkin ada tambahan atau koreksian yang dapat diberikan terhadap saya agar saya juga bisa menambah wawasan ilmu pengetahuannya lagi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.